Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Zahran Rabani, NIM 451242021. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fisika fotosintesis. Sebelumnya, apa itu definisi fotosintesis? Merupakan sebuah reaksi di mana 6CO2 atau karbon dioksida direaksikan dengan 6H2O atau air akan diubah dengan bantuan cahaya dan klorofil menjadi C6H12O6 dan juga 6O2 atau oksigen. Jadi fotosintesis ini merupakan suatu proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan pemanfaatan energi cahaya. Nah, nantinya juga dapat diartikan sebagai proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya matahari. Nah, fotosintesis ini berlangsung di eh, daun dan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, dan juga dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Dan biasanya organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis ini atau fotos berarti cahaya disebut sebagai fototrof. Selanjutnya di sini ada spektrum aksi fotosintesis yang ditunjukkan oleh Theodor W. Engelmann, di mana pada tahun 1883 Engelmann ini melakukan sebuah eksperimen yang menyatakan di mana dia menyinari alga flamen dengan cahaya yang telah dilewatkan ke prisma, sehingga segmen yang berbeda dari alga ini mendapatkan panjang gelombang yang berbeda dan digunakan oleh bakteri aerob yang terkonsentrasi dengan sumber oksigen untuk menentukan segmen alga yang paling banyak mengeluarkan O2. Bakteri berkumpul dalam jumlah besar di sekitar alga yang mendapat cahaya biru, violet, dan juga merah. Nah, di sini merupakan sebuah gambar di mana cahaya biru dan violet dan juga merah ini sangat paling efektif dalam fotosintesis. Di sini selanjutnya ada sebuah proses fotosintesis yang berlangsung dengan adanya cahaya spektrum cahaya tampak dari ungu sampai merah, di mana inframerah ini dan ultraviolet tidak digunakan dalam fotosintesis, melainkan semua radiasi matahari yang dipancarkan dan panjang gelombang tertentu saja yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, di mana panjang itu berada pada kisaran 380 sampai dengan 700 nanometer dan juga cahaya tampak terbagi menjadi cahaya merah, cahaya kuning, cahaya biru, dan juga cahaya violet. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis dan juga pigmen ini terdapat pada membran grana yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Selanjutnya ini ada perangkat fotosintesis, di mana perangkat fotosintesis terdiri dari 4 bagian, yaitu ada pigmen atau berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, dan terdiri dari 3 macam, yaitu pigmen klorofil, pigmen karotenoid, dan juga pigmen fikobilin. Yang kedua ini ada kloroplas, di mana terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis, yaitu ada stroma, granum, lumen, dan juga tilakoid. Yang ketiga ini ada fotosistem yang terdiri dari fotosistem 1 dan juga fotosistem 2, di mana fotosistem 1 ini mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer dan fotosistem 2 ini mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Selanjutnya ini merupakan membran dan juga organ fotosintesis yang meliputi kloroplas, plastisida, stroma, dan masih banyak lainnya. Lalu kita akan membahas menuju faktor penentu laju fotosintesis. Yang pertama ini ada intensitas cahaya, di mana fotosintesis ini akan bersifat maksimum ketika banyak cahaya yang diberikan. Lalu yang kedua ini ada karbon dioksida, di mana semakin banyak karbon dioksida di udara, maka makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga ini yaitu suhu, di mana umumnya laju ini uh, sering meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi yang enzim. Lalu yang keempat ini ada kadar air, di mana jika fotosintesis kekurangan air, maka
menyebabkan stomata akan menutup dan juga menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Yang kelima ini ada kadar fotosintat, di mana jika kadar fotosintat ini berkurang, maka laju fotosintesis akan naik, dan jika kadarnya ini bertambah, maka lajunya ini akan uh, bertambah sampai dengan titik jenuhnya. Lalu yang keenam ini ada tahap pertumbuhan, di mana ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa laju fotosintesis ini jauh lebih tinggi pada pertumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan yang sudah dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dalam makanan untuk tumbuh. Selanjutnya ini ada faktor yang dari dalam, yaitu ada umur daun, keadaan stomata, dan juga jenis tumbuhan. Untuk umur daun ini, daun merupakan organ tanaman, yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis yang sering digunakan dalam parameter pertumbuhan. Yang kedua ini ada keadaan stomata, di mana stomata berfungsi sebagai organ respirasi dan juga untuk mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan sebagai bahan fotosintesis. Yang ketiga ada jenis tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi terang dan juga reaksi gelap. Yang pertama, yaitu reaksi terang. Apa sih reaksi terang? Reaksi terang ini merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2 dengan bantuan air dan cahaya matahari. Nah, proses ini diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang ini melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, atau PS1 dan PS2. Nah, PS1 ini berisi pusat reaksi yaitu 700 nanometer, yang berarti bahwa fotosistem ini akan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 ini atau PS2 berisi pusat reaksi panjang gelombang 680 dan optimal dalam menyerap gelombang dengan panjang tersebut. Nah, mekanisme reaksi terang ini diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 akan menyerap cahaya matahari sebagai elektron klorofil pada PS2 yang tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Nah, di sini untuk reaksi singkatnya yaitu sinar matahari ditambah ADP ditambah bantuan fotosistem ditambah NADP ditambah 2H2O akan diubah menjadi ATP plus NADPH plus 3H plus O2. Selanjutnya ada reaksi gelap, di mana ini merupakan sebuah reaksi yang terjadi pada bagian matriks stroma kloroplas dengan memanfaatkan uh, zat berenergi yang tinggi yang diperoleh dari reaksi terang. Reaksi tersebut dapat terjadi karena adanya enzim-enzim fotosintesis. Sesuai dengan nama penemunya yaitu Benson dan Calvin, maka daur reaksi penyusunan zat gula ini disebut daur Benson-Calvin. Nah, hasil awal dari fotosintesis ini berupa zat gula yang sederhana yang kemudian disebut glukosa atau C6H12O6. Selanjutnya, sebagian itu akan diubah menjadi amilum atau zat tepung, atau biasa kita sebut dengan pati, yang kemudian akan ditimbun di daun atau organ-organ penimbun yang lainnya. Nah, untuk tipe-tipe fotosintesis ini ada 3 macam, yaitu tipe C3, tipe C4, dan juga tipe CAM. Untuk tipe C3 yaitu biasanya lebih adaptif dan pada kondisi lingkungan dengan kandungan CO2 yang tinggi di atmosfer. Nah, senyawa yang dihasilkan dari fiksasi CO2 dari luar atau udara luar ini yaitu senyawa asam organik atau 3C, yaitu asam fosfogliserat atau PGA yang akan berlangsung dari daur Calvin dengan bantuan enzim Rubisco atau ribilosa bifosfat karboksilase oksigenase, di mana CO2 ini akan digabung dengan senyawa gula dengan ikatan 5C, yaitu ribulosa bisbifosfat RUBP. Dan akhirnya pada tumbuhan tipe C3 ini, fotosintesis sering dibatasi oleh tingkat CO2 dalam atmosfer. Dalam proses awal asimilasi pada tanaman C3 juga dapat mengikat O2 pada saat bersamaan untuk proses fotorespirasi. Apa sih contoh dari tipe C3 ini? Yaitu ada kacang tanah, kedelai, dan juga kentang. Selanjutnya yaitu tipe C4, di mana tipe C4 ini merupakan tipe tanaman yang lebih adaptif di daerah panas karena menghasilkan senyawa. Tipe C4 ini tipe Tipe C4 ini merupakan tanaman yang lebih adaptif di daerah panas dan juga kering. Tipe C4 ini akan menghasilkan senyawa pertama
dari hasil fiksasi karbon dari udara bebas berupa asam organik 4 karbon atau 4C, yaitu asam oksaloasetat atau OAA, di mana senyawa OA ini akan segera diubah menjadi asam malat atau aspartat. Nah, pembentukan dari aspartat ini membutuhkan asam amino eh, sebagai sumber gugus aminonya dan dinamakan dengan proses transaminase, di mana zat CO2 di udara akan ditangkap oleh enzim PEP karboksilase dan digabung dengan fosfoenol pirufat senyawa 3C menjadi asam organik dengan 4C yaitu OAA, dan kemudian dua senyawa itu akan menjadi sumber CO2 untuk proses sintesis gula di dalam daur Calvin. Nah, peristiwa pengikatan CO2 ini pada tumbuhan C4 terjadi di dalam sel-sel mesofil daun menuju sel seludang berkas. Sedangkan reaksi penyusunan zat gula atau daur Calvina ini terjadi di sel-sel seludang berkas angkutan di daun. Nah, selain tanaman tipe C3 dan tipe C4, ada juga tipe fotosintesis yang terakhir yaitu tipe CAM, di mana fotosintesis dengan tipe CAM ini akan berlangsung pada siang dan malam hari, di mana stoma akan menutup di siang hari dan akan membuka di malam hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari kehilangan air yang berlebih. Fiksasi CO2 dilakukan pada malam hari saat stoma membuka. Sedangkan di siangnya itu terjadi aktivitas penyusunan zat gula melalui daur Kelvin, di mana hasil fiksasi CO2 dari udara ini berupa asam organik 4C yaitu OAA seperti pada tumbuhan C4 sebelumnya, kemudian OA ini diubah menjadi asam malat yang ditimbun di vakuola sel. Nah, bagaimana di siang harinya asam malat ini akan dipecah untuk melepaskan CO2, di mana nantinya akan digunakan untuk menyusun zat gula melalui daur Kelvin yang disebut dengan peristiwa dekarboksilasi. Selama malam hari ini, ketika semata tumbuhan itu terbuka, maka tumbuhan itu akan mengambil CO2 dan memasukkannya ke dalam berbagai asam organik. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara tanaman C3 dan C4 dan dengan tanaman tipe CAM. Yang pertama itu berdasarkan senyawa pertama yang dibentuk. Untuk tanaman C3 itu senyawa yang dibentuk adalah 3 fosfogliserat, 3 atom C. Untuk tanaman C4 itu yang pertama asam oksakusetat atau 4 atom C, yang tanaman CAM ini yaitu asam oksabisetat atau 4 atom C. Yang kedua ini yaitu enzim pertama yang menangkap atau mengikat CO2 dari luar udara. Yang pertama ini di tanaman C3 yaitu rubisco, di tanaman C4 ini yaitu PEP karboksilase. Di tanaman CAM ini yaitu PEP karboksilase yang diubah menjadi enzim kedua yang menangkap CO2 pada bagian siklus Kelvin. Jadi tanaman C4 dan CAM ini sama ya untuk enzim pertama yang menangkap mengikat CO2-nya. Lalu yang ketiga ini yaitu dengan pembeda waktu stomata membuka. Kalau tanaman C3 itu pada siang hari, kalau tanaman C4 itu pada siang hari, tetapi dia hanya membuka sedikit bagiannya dan juga dalam waktu yang sebentar. Untuk tanaman CM yaitu pada malam hari. Dan untuk yang keempat yaitu berdasarkan waktu pengikatan CO2, untuk tanaman C3 ini diikat pada siang hari, untuk tanaman C4 pada siang hari juga, dan untuk tanaman CAM itu diikat pada malam hari. Nah, yang kelima ini dari contoh tanamannya yaitu C3 ada Angiospermae, tanaman C4 itu tanaman monokotil seperti tebu, jagung, dan juga sorghum. Nah, untuk tanaman CAM ini yaitu seperti kaktus dan juga lidah buaya. Untuk yang keenam ini berdasarkan kesempatan terjadi tidaknya fotorespirasi. Untuk tanaman C3 ini dapat terjadi bila CO-nya sedikit. Dan untuk tanaman C4 ini tidak dapat terjadi karena pada tanaman C4 ini PEP karboksilasinya kurang sempurna, dan untuk tanaman CM ini tidak dapat terjadi. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena pasti banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.